إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terpenting di dalam kehidupan seorang manusia adalah wujudnya agama di dalam kehidupannya. Hadirin yang mulia, sedikit orang yang faham bahwasannya agama itu perkara yang penting. Lebih sedikit lagi orang yang paham bahwasannya agama itu terpenting. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para penduduk dunia seperti kita ini, perkara-perkara dunia itu juga termasuk perkara penting juga. Makan itu penting, minum itu juga penting, mencari makan yang halal itu juga penting. Orang yang mengatakan makan tidak penting, minum tidak penting, itu salah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu, minumlah kamu, makanlah kamu. Makan itu kalau kita lihat itu adalah kebutuhan seorang manusia, dilihat dari sudut pandang mata orang dunia. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama, makan dan minum itu perintah Allah. Jadi makan dan minum penting juga. Mencari makanan yang halal juga penting. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi agamalah perkara yang terpenting di dalam kehidupan seorang manusia. Karena apa hadirin? Karena orang itu kalau tidak makan, kalau tidak minum, maka resiko terberatnya mungkin jiwanya terlepas dari jasadnya, nyawanya terlepas dari jasadnya. Kalau orang itu tidak punya uang, mungkin dia hanya menderita begitu saja. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai agama di dalam kehidupannya, maka baru hidup di dunia saja dia sudah merasakan kesumpekan yang tiada tara. Dikatakan orang itu yang tidak punya agama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia aisyatan dongka, kehidupan yang sempit. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah diberi kesempitan oleh Allah, bagaimanapun kondisi dia, sebanyak apapun uangnya, seluas apapun rumahnya, tetap saja dia tidak pernah merasa tenang, tetap saja dia tidak pernah merasa gembira.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika kita susah, maka sate gulai disediakan di depan kita, apakah kita bisa makan dengan nikmat? Tidak bisa. Ketika kita susah, rumah kita indah, kasur kita empuk, tetap kita tidak bisa tidur. Nah, begitulah gambaran orang-orang ahli dunia. Kalau mereka itu tidak ada agama, maka kehidupannya itu sumpek terus, sehingga uang banyak pun tidak pernah merasa cukup. Sehingga dikatakan dalam suatu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, kurang lebihnya anak Adam itu kalau diberi satu lembah emas, sudah banyak atau belum ada satu lembah emas? Oh, saking ngopeni anak putu sampai wis gak karu-karuan. Umpama menungso niku gadah emas sak gunung, tetap di dalam hati kecilnya dia mengatakan, saya pengen lembah yang kedua. Ketika dia sudah mempunyai dua lembah, dia pun tetap akan mengatakan, saya ingin lembah yang ketiga, dan tidak berhenti keinginannya sebelum mulutnya dimasuki tanah kuburan, kata Rasulullah SAW. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang ahli dunia. Orang ahli dunia itu seperti orang kehausan, dan dunia itu seperti air laut, hadirin. Tambah diombe tambah ngelake. Begitu juga orang ahli dunia, semakin banyak hartanya, semakin merasa kurang dengan hartanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kalau orang itu amal agama, kalau orang itu kenal kepada Allah, kenal dengan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak memberikan uang yang banyak, tidak mesti. Urusan uang itu kafir Islam nggak ada kaitannya. Ada orang iman kasih duit banyak juga ada orang kafir kasih duit banyak juga ada. Urusan duit tidak ada kaitannya dengan iman. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan itu kalau sudah baik, melarat pun baik. Gaji 1 bulan 100.000 pun baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ke toko-toko cari mobil yang baik banyak, rumah yang baik banyak, makanan yang baik banyak. Tapi kalau kehidupan yang baik, panjenengan munyer seluruh dunia, mboten badhe ngangsal. Dijual kehidupan yang baik tidak ada, tidak. Karena kehidupan yang baik itu pemberian Allah, tidak dijual belikan. Kehidupan yang baik itu hanya Allah letakkan di dalam orang yang mengamalkan agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu di dalam kehidupannya ada agama, maka di dalam kehidupannya mungkin dia akan mengalami masalah-masalah. Jadi orang itu sudah mengamalkan agama pun Allah akan memberikan masalah dalam kehidupannya. Jadi jangan harap orang itu bisa lepas dari masalah, jangan harap. Orang itu akan bisa lepas dari masalah setelah nyawanya terlepas dari dirinya. Masalah dunia maksudnya. Dunia ini tempat ujian, maka dunia ini akan selalu dipenuhi dengan masalah. Tetapi bedanya hadirin, kalau orang itu ada agama di dalam kehidupannya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang di dalam kehidupannya ada agama, maka setiap masalah Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu menjadikan masalah itu selesai total. Nah, kita niku mlaku-mlaku teng Madiun, kita nanti akan menemukan tulisan penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh tidak, mencari masalah dengan menambah masalah itu yang benar. Kita ini usaha apapun, kalau di dalam kehidupan kita nggak ada agama, masalah tambah banyak. Satu selesai timbul yang lain. Kita punya masalah urusan harta,
makan kurang, rumah kurang bagus, sehingga kita punya pikiran, saya nanti kalau uang saya banyak, saya akan bahagia. Betul. Maka dia kerja, cari uang, cari harta, terus begitu, sampai akhirnya kaya raya. Setelah dia kaya raya, apakah masalah selesai? Tidak. Ternyata istrinya malah lari. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau tidak ada agama, satu masalah datang, dia usaha menyelesaikan, sudah hampir selesai, datang masalah baru. Sudah hampir selesai, datang masalah baru. Sudah kaya raya, tiba-tiba pabriknya kobongan, hilang kabeh duit. Inilah gambaran orang-orang yang tidak mengamalkan agama. Maka bagaimana kita ini wujudkan agama dalam kehidupan kita? Insyaallah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, baru di dunia orang-orang amal agama Allah janjikan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, Allah akan janjikan surga untuk orang-orang yang mengamalkan agama. Jadi orang itu kalau amal agama itu efeknya itu sudah dirasakan di dunia. Pahala-pahalanya hasil dari amal agama itu di dunia sudah kita rasakan, di akhirat akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah hari kiamat nanti. Kata-kata disempurnakan berarti sekarang sudah dimulai atau belum hadirin? Bangunan ini insya Allah saya sempurnakan besok, berarti sekarang sudah dimulai atau belum hadirin? Sudah. Nah, begitu juga orang tuh kalau mengamalkan agama di dunia ini Allah sudah akan berikan hasil dari amal agama. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Dan itu sudah terbukti hadirin, para nabi, para rasul. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memenangkan perang Badar, maka beliau ini melewati kuburan-kuburannya orang-orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya fulan ibnu fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Setelah Rasulullah menang perang, Rasulullah melewati kuburan-kuburan orang-orang kafir itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Hai orang-orang kafir, setelah kalian sampai di akhirat, apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian akan senang kalau dulu kalian taat kepada Allah?" Rasulullah mengatakan, "Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Hai orang kafir, apa yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang amal agama, kami telah melihat dengan nyata. Jadi janji mengenai agama akan mendatangkan kemenangan, agama akan mendatangkan nusrah, agama akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Rasulullah mengatakan kami telah menemukannya semua itu di dunia. Yang dijanjikan di dunia sudah kami temukan, nanti yang di akhirat pasti kami temukan. Jadi amal agama ini mboten uji coba. Jarine amal agama ini nekane kebahagiaan jajalan mboten. Agama itu memang sudah diuji coba, sudah nyata mendatangkan kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Para nabi telah mengatakan seperti itu, para sahabat telah mengatakan seperti itu, para dai, para wali juga telah mengatakan seperti itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jangan ragu kalau mengamalkan agama. Jare ini metu-metu saat tanya keluar dakwah itu mendatangkan kebahagiaan. Nopo Pak? Kalau metu malah seneni bojo kula terus. Hadirin yang mulia, jangan kita ragu. Para ulama katakan apa yang dirasakan para nabi, apa yang dirasakan para rasul mengenai kemuliaan agama di dunia ini kok belum terwujud dalam kehidupan kita, itu sebetulnya kita yang masalah.
Bukan agama yang masalah, sebetulnya kita yang masalah. Jadi dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya mobil baru, itu kalau dinaiki mesti enak. Dan semua orang itu mengatakan mobil baru itu enak. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beli mobil baru. Utuh semua. Kemudian kita naiki mobil itu, kita mengatakan, "Yuh, mobilnya kok atos toh? Gegerku arek pedot rasanya." Padahal ini mobil termahal. Setelah dicek, ternyata bukan mobilnya kurang empuk, tapi tulang punggungnya sudah kropos. Nah kita ini kadang-kadang begitu. Kulo ini mau ngamal nih agama, mau dakwah, malah tambah memet toh. Hadirin yang mulia, sing mare memet itu mboten agama nih. Kita ini lho masih ada yang salah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama katakan agama itu akan mendatangkan pertolongan Allah kalau syarat-syarat turunnya pertolongan Allah itu kita wujudkan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu syaratnya? Syaratnya yang pertama, keyakinan yang lurus. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu yakinnya itu enggak mantap betulan, 100% betulan, nanti amal agama itu nggak bisa mantap. Akhirnya apa? Akhirnya nusratullah itu nggak cepat datang. Tapi kalau iman itu notok betulan, seperti Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, beliau membawa Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir. Kemudian Fir'aun tahu, maka Fir'aun mengeluarkan bala tentaranya, semua dikeluarkan. Maka Bani Israel lari. Mereka tercegat, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun siap menerkam mereka. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel itu imannya lemah. Maka dia mengatakan, inna lamudrakun, wis mudar. Mati ngarep lautan melayu keli. Fir'aun, Fir'aun pasukannya oke, mati aku. Tapi Nabi Musa mengatakan kata-kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya Allah bersama saya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ini keyakinannya notok kepada Allah. Maka apa? Allah turunkan pertolongannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau terkena masalah. Beliau ditelan oleh seekor ikan. Ketika ditelan oleh seekor ikan, nek kita pripun, Pak? Masya Allah, piye iki? Nek kita nek enter masalah piye. Saya kadang-kadang mati ini muni piye, naudzubillah min dzalik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus tidak tawajuh kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Imannya ditotokkan, tawajuh kepada Allah, merasa semua masalah yang mendatangkan Allah, lapor kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga saya ini menyelamatkan orang-orang iman. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau kita itu tiru Nabi Yunus, ketika kita mendapatkan masalah, Allah akan selamatkan kita juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ini beranggapan yang ditolong oleh Allah itu para nabi, memang para nabi lah, kalau saya apa bisa. Nah kalau kita tuh yakinnya ikut para nabi, insya Allah kita juga akan mendatangkan nusratullah yang mirip dengan mereka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keyakinan ini kita luruskan agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau orang itu ingin mendapatkan nusratullah, maka syarat yang kedua adalah siap mujahadah. Orang itu kalau siap mujahadah, siap rekoso kanggo agama, justru saat itulah kita akan mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau kita ini istilahnya orang itu mandi cuma nyolek-nyolek airnya saja, tidak nyebur sekalian, maka apa? Badan kita ini nggak seger-seger, malah kademen. Banyak kok kademen loh. Agama ini tadi gue metu kadang-kadang. Gimana saya ini gue jadi asli. Cara nisab 5 tahun pisan. Telung dinane niku nek kelingan. Hadirin mulia, ini seperti orang pagi-pagi dingin megang air, dicekel-cekel-cekel, wadem banyune. Agama wabur bentuk. Tapi nek kita nyemplung nang banyu pisan, malah suweger awake. Lah agama juga ngoten niku, nek kita niku berjuang mboten total. Separuh. Akhirnya apa hadirin? Akhirnya kayak Bani Israel. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel niku tiang-tiang sing karepe niku nglakoni agama. Tapi nglakoni agama, mengamalkan agamanya itu dipilih-pilih. Yang enak dikerjakan, nanti yang enggak enak enggak dikerjakan. Kalau suruh maju perang, qalu inna fiha qauman jabbarin. Hei Bani Israel, maju perang, hancurkan orang-orang yang ada di Palestina. Maka Bani Israel mengatakan, qalu inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa mboten wani kula tiyang niku pendekar sedaya lho. Kampung mriki niku galak-galak mboten wani kula metu teng mriku. Nek cara tiyang sakniki ngeten niku. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dipaksa-paksa sama Nabi Musa, mereka malah mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Nabi Musa, panjenengan budal riyen mawon. Panjenengan budal riyen. Niki kula tesenten keperluan nek cara tiyang sakniki. Panjenengan budal riyen, insyaallah nek sing budal niku jenengan nekani hidayah tenan niku. Inna hahuna qa'idun. Kalau tak lungguh ke mriki mawon riyen tesih rada kesel niki. Panenen nembe bakdo niki. Nek cara tiyang sakniki hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika Bani Israel itu ngamalkan agama maju mundur setengah-setengah niku, akhirnya napa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum Bani Israel yatihuna fil ard. Bani Israel urip itu bingung mawon. Bani Israel dihukum oleh Allah didekek lembah teh namanya. Didekek lembah. Nah Bani Israel itu betul sakit metu sang lembah niku. Iki lembah ini kira-kira metunya keluar, pintu keluarnya itu lurus ke sana. Maka Bani Israel jalan mulai pagi sampai sore. Tahu-tahu sore itu sudah kembali ke tempat asalnya tadi. Bingung munyer terus. Kata yang bingung. Bukan kata yang bingung tenanan. Bingung ini kok hadirin bukan ukuran 40 tahun bingung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita ini metu orang, dakwah orang. Mungkin siap mujahadah, mungkin siap terjun nang agama, mungkin urip malah bingung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nek nggodhog banyu panas. Nanti ndamel kowe ngoten, Pak. Kalau kita ini merebus air panas, itu kalau setengah matang diminum bagaimana rasanya? Perutnya malah sakit. Agama juga begitu. Agama itu kalau kita amalkan separuh jalan berhenti, nanti awet lagi berhenti lagi, perut kita malah sakit. Agama itu harus dikerjakan total jebur, insya Allah nusratullah akan datang. Maka bagaimana kita ini siap mujahadah, insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, la mujahadah terbesar bagi orang-orang sibuk seperti kita ini. Kita ini kan katanya sibuk loh. Ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk bertani, kadang-kadang ada yang sibuk nganggur juga. Maka mujahadah terbesar bagi kita orang-orang yang sibuk ini
adalah meluangkan waktu untuk agama. Orang tuh kalau pengen cepat mendatangkan nusratullah, carilah perkara yang paling berat. Paling berat menurut saya itu sekarang itu saya itu korban waktu. Nah, waktunya dikorbankan. Paling berat untuk saya sekarang itu korban uang. Uangnya malah dikorbankan, nanti malah cepat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang nilai itu bukan nominal uangnya, bukan panjang waktunya, tapi yang dinilai itu adalah mujahadahnya. Maka dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu, orang susah payah untuk agama. Maka kita bagaimana seperti ini? Insyaallah tidak. Orang santri nggak punya kerjaan, uang masih diberi orang tua, keluar setahun gampang. Tapi kok orang sudah punya anak, sudah punya istri, ya, penghasilan pas-pasan, sibuk dikerja-kerja, kok metu 4 bulan. Nah, ini kena ikhlas, insya Allah lebih bagus daripada setahun pengangguran tadi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita ini latihan korban? Insya Allah tidak. Korbankan waktu kita minimalnya 4 bulan. Nah, yang daftar, yang niat 4 bulan latihan korban. Biar Allah itu perbaiki kehidupan.